Glowy Drop adalah usaha dropshipping produk kecantikan yang memanfaatkan model bisnis tanpa harus menyimpan stok barang. Usaha ini hadir sebagai solusi dengan menawarkan berbagai produk berkualitas serta membuka peluang reseller bagi siapapun yang ingin terjun ke bisnis kecantikan dengan mudah dan juga praktis. Platform penjualan utama kami adalah melalui media sosial dan juga online shop dengan strategi pemasaran yang mengandalkan konten menarik dan juga ulasan dari pelanggan. Adapun visi dari Glowy Drop adalah menjadi platform dropshipping kecantikan terpercaya di Indonesia yang memudahkan setiap orang untuk tampil menawan dan juga memulai bisnis dengan mudah dan tanpa resiko yang besar. Selanjutnya ada misi usaha. Yang pertama, menyediakan produk kecantikan berkualitas, aman dan juga terjangkau. Yang kedua, membantu reseller dan juga dropshipper memulai bisnis tanpa modal besar. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan supplier terpercaya dan terus mengikuti tren kecantikan terkini. Yang keempat, meningkatkan literasi kecantikan dan kewirausahaan di kalangan generasi muda. Yang kelima, memberikan pelayanan yang cepat, responsif dan juga profesional kepada konsumen. Glowy Drop juga memiliki tujuan. Yang pertama, menyediakan produk kecantikan berkualitas yang aman dan juga terjangkau bagi konsumen di seluruh Indonesia. Yang kedua, mempermudah masyarakat dalam memulai bisnis di bidang kecantikan melalui sistem dropshipping yang praktis dan tanpa modal yang besar. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan diri melalui edukasi dan juga promosi produk yang tepat. Yang keempat, membangun jaringan bisnis yang luas dan juga berkelanjutan dengan reseller, dropshipper, dan juga supplier yang terpercaya. Yang kelima, mengembangkan merek Glowy Drop menjadi salah satu pilihan utama dalam bisnis kecantikan online di Indonesia. Berikutnya ada rencana tahapan usaha Glowy Drop untuk 3 tahun ke depan. Untuk tahun pertama, ini fokus kepada fondasi dan juga penguatan brand yang akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama yang dilakukan dari bulan pertama sampai bulan ketiga yaitu persiapan. Selanjutnya tahap peluncuran dilakukan pada bulan keempat sampai juga bulan keenam. Yang terakhir tahap penguatan pasar dilakukan pada bulan ke-7 sampai ke bulan 12. Adapun tahun kedua fokus kepada ekspansi dan juga profesionalisasi. Lalu pada tahun ketiga fokus kepada skalabilitas dan juga diversifikasi. Glowy Drop adalah bidang usaha bagian dropshipping kecantikan. Glowy Drop juga berfokus pada skincare wajah perempuan. Glowy Drop juga memberikan kepraktisan bagi pelanggan yang tidak bisa keluar rumah. Glowy Drop juga menjual berbagai macam produk kecantikan seperti serum wajah, lip tint, toner wajah, dan peralatan kecantikan dari lokal produk ataupun internasional. Value proposition dari produk atau jasa Glowy Drop adalah A. Akses mudah ke berbagai produk kecantikan terpilih. B. Harga terjangkau karena tanpa gudang dan stok fisik. Yang C. Pilihan produk variatif dan trendy dan lokal maupun impor. D. Pengiriman langsung dari supplier cepat dan efisien. E. Aman digunakan dengan bahan dan kandungan yang jelas. F. Pelayanan responsif yang membangun kepercayaan pada pelanggan, dan G. Brand estetik yang menarik dan profesional. Baik teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan tim manajemen di perusahaan Glowy Drop. Yang pertama ada CEO atau owner kita yaitu Mia Ismiati. Beliau ini bertanggung jawab untuk menyusun visi, misi, serta nilai inti dari perusahaan. Dan beliau juga mengawasi serta mengevaluasi seluruh kinerja tim perusahaan. Dan beliau ini juga menyusun rencana bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, setelah CEO ada penasehat kita yaitu Desi Eka Ayuningrum. Beliau inilah yang bertanggung jawab untuk memberi masukan strategi rencana bisnis.
Beliau ini juga sebagai penghubung antara investor profesional dan beliau juga yang memberikan arahan suatu keputusan resiko dalam mengambil rencana strategi bisnis. Baik, di manajer keuangan kita mempunyai Sheila Satanabila, di mana beliau ini bertanggung jawab untuk mengelola anggaran operasional, membuat laporan, baik itu dalam bentuk bulanan ataupun tahunan, serta menganalisis biaya laba yang masuk ataupun yang keluar. Nah, selanjutnya ada di manajer pemasaran kita mempunyai Patona Wahyuningrum, di mana Patona ini bertugas untuk membuat konten promosi yang meningkatkan branding materi kita. Lalu, Patona juga bertugas untuk memantau tren pasar dan perilaku masyarakat dan melihat apakah yang berkembang di zaman saat ini yang berlaku untuk branding kita. Di manajer operasional kita memiliki Naswa Aurelia, di mana beliau ini bertanggung jawab mulai dari pemesanan, pengemasan, serta pengiriman produk. Beliau juga harus berkoordinasi dengan supplier untuk memastikan ketersediaan produk. Dan beliau juga dapat mengatasi kendala ataupun permasalahan operasional seperti komplain para konsumen. Dan yang terakhir yaitu produk supplier yang di saya sendiri, Sofyani Musdalifa, yang bertugas untuk menjalin hubungan dengan supplier dropshipping, melakukan negosiasi, serta bekerja sama untuk menentukan harga produk dan membuat laporan evaluasi supplier produk. Di sini pemasaran Glowdrop memiliki 4 tahap. Yang pertama yaitu segmen pasar, lalu yang kedua ada analisis tingkat pesaing, lalu yang ketiga ada strategi pemasaran, lalu yang keempat ada rencana promosi. Segmen pasar Glowdrop menargetkan segmen pasar online, shopper yang ingin memiliki produk fashion atau lifestyle tanpa harus memiliki stok tersendiri. Lalu yang kedua ada analisis tingkat pesaing. Glowdrop memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ada produk yang unik dan terbaru, lalu yang kedua harga yang kompetitif, lalu yang ketiga layanan pelanggan yang baik, lalu yang keempat ada sistem pengiriman yang cepat dan efisien. Lalu di sini ada strategi pemasaran Glowdrop, menggunakan beberapa strategi pemasaran. Yang pertama yaitu media sosial, influencer marketing, CEO, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada rencana promosi. Glowdrop akan melakukan beberapa promosi untuk meningkatkan kesadaran minat tingkat pasar. Yang pertama ini ada diskon, giveaway, kontes, dan kerjasama dengan merek. Baik, saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasional, yaitu yang ada dalam manajemen operasional itu mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama ada kebutuhan operasional, lalu yang kedua proses operasional, lalu yang ketiga ada kapasitas operasional. Lalu di dalam kebutuhan operasional itu mencakup beberapa hal, yaitu adanya pemasok atau distributor terpercaya, lalu ada platform penjualan, ada sistem manajemen pesanan, ada layanan pelanggan, ada pemasaran dan branding, lalu ada legalitas dan administrasi, lalu alat dan sumber daya digital. Nah, lalu yang kedua yaitu ada proses operasional. Nah, proses operasional ini juga mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama ada perencanaan produksi, yang dimana menentukan jumlah kirim wajah yang akan diproduksi berdasarkan perminatan pasar. Lalu yang kedua ada pengadaan bahan baku, terus yang ketiga ada formulasi dan pencampuran, lalu ada pengemasan, ada pemeriksaan kualitas, dan terakhir ada distributor. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir ada kapasitas dari operasional. Nah, kapasitas operasional kami itu yaitu Glowdrop adalah bisnis dropshipping yang bergerak di sekitar kecantikan dan perawatan kulit dengan fokus utama untuk produk-produk yang trendy. Ya, kayak misalkan sekarang lagi tren apa, kita akan memberikan produk-produk yang sangat baik yang kami gunakan.
Lalu juga dalam kapasitas operasional juga kami berfokus pada efisiensi sistem pemrosesan pesanan, lalu juga layanan pelanggan dan kerjasama yang erat dengan mitra pemasok, sehingga para pelanggan juga dapat mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Begitupun juga hasil dari penjualan kami. Baik, selanjutnya yaitu analisis resiko. Dikelompokkan menjadi kelompok bahaya, resiko, dan konsekuensi. Yang pertama adalah operasional. Bahayanya itu keterlambatan pengiriman dari supplier. Terus resikonya pengiriman ke customer jadi terlambat. Dan konsekuensinya yaitu pelanggan kecewa, reputasi toko menurun. Baik, yang kedua adalah dari kualitas produk. Bahaya dari kualitas produk yaitu barangnya rusak, expired, dan tidak original. Dan resikonya yaitu kualitasnya produknya tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Dan konsekuensinya yang kita dapat adalah retur barang, biaya tambahan untuk pengiriman. Yang ketiga yaitu hubungan eksternal. Bahaya yang kita dapat yaitu supplier tidak konsisten atau berhenti mendadak. Resiko yang kita dapat yaitu stok kosong dan terputus penjualannya. Yang konsekuensi yang kita dapat tidak menjual produk, kemungkinan kehilangan pendapatan. Yang keempat, legal dan hukum. Bahaya yang kita dapat yaitu penipuan dari suppliernya, produk yang tidak legal. Resikonya adalah produk yang tidak ber-BPOM. Konsekuensinya yaitu denda, tuntutan hukum, bahkan brand menjadi rusak. Yang kelima yaitu teknologi dan keamanan. Bahaya yang kita dapat yaitu serangan siber atau hacker, terjadi kebocoran data pelanggan. Resikonya yaitu kebocoran data pribadi serta akses ilegal. Konsekuensi yang kita dapat yaitu kerugian material dan kepercayaan pelanggan. Keenam yaitu pemasaran. Bahaya yang kita dapat yaitu gagalnya promosi di media sosial. Resiko yang kita dapat, iklan tidak efektif dan tidak menjangkau target pasar. Konsekuensi yang kita dapat, biaya operasionalnya terbuang, tidak ada penjualan, bahkan lambat berkembang. Yang ketujuh ada persaingan pasar. Bahaya yang kita dapat dari persaingan pasar ini adalah persaingan lebih tinggi dengan dropshipper sejenis. Resiko yang kita dapat yaitu harga serta kualitas kalah dibandingkan kompetitor lain. Konsekuensi yang kita dapat yaitu kehilangan pelanggan, bahkan penjualannya sangat menurun. Yang kedelapan ada keuangan. Bahaya yang kita dapat yaitu kesalahan administrasi. Resikonya yaitu salah catat, kehilangan bukti transaksi, dan konsekuensinya yaitu kerugian finansial serta evaluasi profit sangat sulit atau loss. Yang kesembilan ada manajemen. Bahaya yang kita dapat yaitu kurangnya pengetahuan bisnis. Resikonya yaitu tidak mampu mengelola dropshipper dengan efisien. Konsekuensi yang kita dapat yaitu penurunan kinerja, operasionalnya terhambat, dan adaptasinya lama. Yang terakhir yang ke-10 yaitu infrastruktur dan teknologi. Bahaya yang kita dapat yaitu bergantung pada pihak ketiga. Resikonya dari website, marketplace, dan payment error. Konsekuensi yang kita dapat yaitu tidak bisa menerima pesanan, serta kehilangan peluang penjualan.